Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kurang dari gabungan kita mau menutup tahun 2020. Ada sukacita, masih ada semangat di Oktober awal ini. Kasih tepuk tangan yang luar biasa lagi buat Tuhan kita. Siapa yang penuh semangat mau puji muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Jika juga ada jemaat yang di rumah, kita mau sama-sama satukan hati kita memuji memuliakan nama Tuhan, Allah yang teramat besar, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang ada boleh melingkupi setiap kehidupan kita, Allah yang punya kuasa atas setiap kita. Amin Tuhan. Kami memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Urapi, mari masuk Tuhan di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great, how
Kami siap Tuhan untuk puji muliakan nama-Mu lebih dalam lagi pada pagi hari ini. Bahkan sepanjang hari-hari kami ke depan, sepanjang setahun ke depan, sepanjang 2 tahun ke depan, bahkan sepanjang bertahun-tahun ke depan, Kau boleh izinkan setiap kami hidup di muka bumi ini. Izinkan kami puji muliakan nama-Mu, agungkan dan besarkan nama-Mu lebih dalam dan lebih sungguh lagi. Kami siap puji muliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Awal pertemuan pada akhir, kami serahkan sepenuhnya ke dalam telapak tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami orang percaya boleh bersama-sama mengucapkan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih tos jarak jauh kiri dan kanan juga untuk keluarga yang ada di rumah. Kita mau sama-sama, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh teramat sangat baik. Siapa yang pernah merasakan bahwa Tuhan sungguh baik banget dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangannya. Jadi jangan sungkan untuk menyatakan Tuhan kita sungguh baik. Dengan mengatakan Tuhan kita sungguh baik, Tuhan akan senyum, senang banget, happy banget. So menyatakan for the Lord is good, sebab Tuhan baik. Amin. Kasih tepuk tangannya.
luar biasa buat Tuhan kita dan buat sesama kiri dan kanan. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Demikian jemaat yang di rumah. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Allah satu-satunya yang bisa merupakan padang gurun seperti nama Tuhan. Pujian ini sungguh amat mulai dipermohonkan. Dan pada waktu yang luar biasa ini, saudara kita Mega dan Vero akan menaikkan pujian di awal pujian ini. Nanti kita naikkan lagu bersama-sama. Amin. Jesus. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padamu menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku sehingga rencanamu yang sempurna. Mari kita sama-sama naikkan pujian dengan sungguh. Amin Tuhan. Kami mengangkat setiap beban berat kami karena kami punya Kau Tuhan. Sama-sama. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku berharap, Di saat ku hilang harapan, ingat sama Dia aja. ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padamu menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku sehingga rencanamu yang Hanya rancangan-Mu saja Tuhan, kami percaya paling sempurna, paling tepat, paling tidak pernah meleset Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk beroleh berkat kebenaran firman Tuhan. Kau boleh urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Yuni Tuhan, untuk boleh mengabarkan kebenaran, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau boleh nyatakan Tuhan, Kau boleh berkuasa Tuhan. Engkau nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Dan izinkan setiap kami untuk tangkap setiap berkat pada pagi hari ini. Semua kemuliaan kami boleh naikkan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan doa yang kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sampai kita Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Ada semangat hari ini. Kita boleh mengatakan di tengah situasi saat ini bahwa Tuhan Yesus baik. Boleh kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. 3 kali ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Ya. Walaupun kita masih harus keadaan seperti ini, tetapi kita boleh merasakan terus kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, biarlah kita hadapi tidak dengan sendiri, saudara. Karena Tuhan berjanji, aku menyertai engkau selama-lamanya. Bahkan di saat situasi seperti ini, seperti padang gurun dikatakan tadi pujiannya, tetapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi taman Tuhan. Saudara, Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Tapi banyak mungkin manusia juga seringkali tidak menyadari. Ya, kadang-kadang nggak ngeh ketika masalah datang, nggak sadar bahwa Tuhan tuh ada bersama kita. Ketika pertama kali manusia ditempatkan di Taman Eden, semua kebutuhan Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, dikatakan dia nggak nyiptain manusia di hari pertama, saudara. Tetapi Tuhan menyediakan terlebih dahulu kebutuhan manusia, dilengkapi dulu. Ya, itu berarti Tuhan tuh selalu menyediakan, benar-benar memperhatikan, ya, sehingga akhirnya ketika semua sudah dalam keadaan baik tersedia, manusia baru diciptakan. Bahkan dia dikatakan tidak cukup menciptakan Adam saja, tetapi dia memberikan seorang penolong, pasangan hidup. Itu Tuhan, ya, Allah kita yang begitu ingin kehidupan kita ini disempurnakan, dilengkapi semuanya. Tetapi dikatakan manusia pertama tidak menyadari kehadiran Allah, ya, ketika mereka udah enak diam di Taman Eden, ya, tetapi harus ada yang dipatuhi gitu ya. Mereka seakan lupa bahwa Allah itu senantiasa melihat apa yang mereka lakukan. Allah itu hadir. Mereka tidak waspada, saudara, sehingga akibat ketidaktaatan mereka, ya, akhirnya mereka juga ditipu daya oleh si ular. Akhirnya apa? Dosa yang mereka lakukan, ya, mereka harus terusir dari Taman Eden. Apakah sikap ini juga dialami oleh manusia saat ini atau bahkan kita pada saat ini? Kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, sehingga kita mudah termakan rayuan si iblis atau diperdaya, sehingga akhirnya kita melakukan dosa atau tidak taat. Kita melakukan apa yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Dan kita tidak mengalami Taman Eden di dalam dunia ini. Itu sangat disayangkan, saudara, ya. Di dalam Yesaya 47 ayat 1 dan sampai 12, Yesaya mendapat penglihatan dari Tuhan tentang air yang keluar dari ambang bawah bait suci, ya, yang lalu kemudian jadi sungai. Bait suci bukan hanya menggambarkan gereja secara fisik, tetapi bait suci adalah gambaran kita yang percaya kepada Tuhan. Kita membaca ayat pembuka di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, dikatakan kita adalah bait sucinya Tuhan. Harusnya ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Roh Allah di dalam kehidupan kita. Ya, sudahkah kita menjadi bait Allah nih yang kudus? Dan ada Roh Allah yang berdiam di dalam hidup kita. Bukan hanya roh manusia saja, kita kan hidup karena ada roh, ada jiwa, ya. Dikatakan waktu manusia
diciptakan dibentuk Adam, dia belum bisa bergerak, belum bisa menafas, tetapi Allah meniupkan roh kehidupan ke dalam Adam gitu ya, melalui hidungnya, sehingga Adam hidup. Itu roh manusia yang kita miliki sekarang. Tetapi saudara, oleh karena dosa kita kan terlepas hubungan dengan Allah ya. Tetapi melalui dikatakan roh Allah itu harus hidup di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita tahu bahwa roh Allah itu ada di dalam hidup kita? Di dalam Yehezkiel 47 ayat 1 dikatakan demikian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Dikatakan ada air keluar dari ambang pintu bait suci. Ini menggambarkan bait suci kan dari kita ya. Air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu adalah aliran Roh Kudus, saudara. Kalau saudara nanti baca secara lengkap di Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12 dikatakan disuruh ngukur ya 1000 hasta pertama. Tetapi dalamnya baru setelapak kaki, terus naik ke lutut, diukur 1000 hasta lagi, makin ke depan akhirnya makin dalam sepinggang dan akhirnya menjadi sungai. Kehidupan roh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus semakin dalam, saudara. Nggak hanya dangkal setelapak mata kaki, tapi harus terus makin mendalam. Nggak cukup sampai ke lutut, ke pinggang, tetapi dikatakan harus tenggelam seperti sungai dikatakan. Air ini mengalir ke arah timur. Arah timur itu arah matahari terbit, lambang dari kemuliaan Tuhan, kehadiran Allah. Kalau hidup kita tetap mengarah atau fokus kepada Tuhan, maka di dalam hidup kita akan dipenuhi Roh Kudus. Ya. Bukan hanya katanya kalau misalnya dipenuhi Roh Kudus harus bahasa roh gitu ya. Enggak hanya sekedar itu, tetapi kita harus bertumbuh dan berbuah, saudara. Airnya mengalir ke arah timur, jadi tetap harus mengarah kepada Tuhan. Apakah saudara menyadari hidup kita harus terus mengarah kepada Tuhan? Tetapi dunia ini kadang membuat aliran sungai itu berbelok, saudara, sehingga kita nggak bisa fokus. Sungai-sungai di dunia ini banyak cabangnya, saudara. Ada sungai besar, terus ada sungai-sungai kecil. Tetapi sungai di ayat ini memiliki perbedaannya. Sumbernya pun berbeda. Biasanya kalau air sungai ada mata airnya di pegunungan ya, turun dan akhirnya bermuaranya di laut gitu. Tetapi sungai yang digambarkan di Yehezkiel ini dikatakan mata airnya ada dari dalam bait Allah ya. Itu ada gambaran dari hati kita harus memancar aliran kehidupan dikatakan yang mengalir semakin dalam, dikatakan Roh Kudus dibiarkan bekerja sehingga kehidupan kita bertumbuh dan berbuah dikatakan. Dan kemanapun sungai ini mengalir akan menjadi berkat. Itu tertulis di dalam Yehezkiel 47 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan buat saudara semua. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Ini menggambarkan ketika sungai itu kemana saja mengalir, dikatakan itu akan membuat semua yang ada yang terlewati air sungai ini hidup. Bahkan air yang sangat asin menjadi tawar dikatakan, dan itu menjadi penghasilan untuk nelayan-nelayan. Apa saudara? Kehidupan kita dikatakan semakin dalam di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu akan harusnya menghasilkan buah, saudara ya. Kita harus menjadi berkat dan berdampak bagi sekeliling kita. Sudahkah kita menjadi berkat dan berdampak buat sekeliling kita? Nggak usah jauh-jauh, untuk keluarga kita, untuk lingkungan di gereja. Nggak usah, aku diutus nih ke ujung dunia gitu ya. Ada mungkin hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil, ya mungkin Yanto nanti diutus ke Kutub Utara Yanto gitu ya.
ada yang panggilan begitu. Tetapi yang dekat, dikatakan kita harus menjadi berkat untuk sekeliling kita. Bagaimana hidup kita bisa terus mengalami kehadiran Allah, bahkan dikatakan berkat dan berdampak. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya diucapkan. Kita mungkin diucapkan, ya saya percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dan mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 kita akan baca. Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak bisa menghidupi firman-Nya, saudara. Jadi ketika kita, ya saya percaya kepada Tuhan, kita baca firman-Nya, dihidupi firman-Nya, artinya kita melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan kalau kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tentunya kita membaca, timbul iman dikatakan, dan di dalam hati kita akan keluar aliran-aliran air hidup. Amin, saudara. Yang saya kemarin membaca di akurat tanggal 3 Oktober ya, iman yang mengalahkan dunia. Saudara, biarlah setiap anak Tuhan harus punya iman yang mengalahkan dunia. Jadi nggak hanya sekadar percaya, tetapi iman itu akan tumbuh dan mengalahkan dunia ini. Artinya bukan berarti nih aku punya iman kepada Tuhan Yesus, aku kalahkan dunia. Nggak seperti itu, tetapi saudara bisa mengatasi setiap persoalan-persoalan ada, permasalahan-permasalahan yang ada. Dikatakan dunia seringkali mengintimidasi kita. Itu saya ambil kesimpulan dari akurat kemarin ya. Dunia seringkali mengintimidasi sehingga akhirnya kita begitu tertekan menyerah, saudara. Tetapi iman yang mengalahkan dunia tidak seperti itu. Persoalan seberat apapun, kita nggak tahu ya, seorang demi seorang apa permasalahannya. Ada orang yang bisa mengungkapkan persoalan yang dialaminya, dia lagi berat gitu, terus cerita sama teman. Ada juga yang enggak ya gitu ya. Tetapi ada satu sahabat yang mau mendengarkan kita dan tahu solusinya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi biarlah kita punya iman yang mengalahkan dunia. Percaya kepada Tuhannya tuh nggak setengah-setengah, nggak hanya sekedar ucapkan, tapi itu harus jadi timbul ya, kita merasakan ketika kalau sama kita menghela nafas, menghisap nafas ya, dalam-dalam. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan harus kita rasakan seperti kita bernafas tapi lega gitu. Bayangkan kalau saudara misalnya nafas, lagi narik nafas, mandek di sini, saudara akan merasakan kesesakan, ya, nafas saudara tidak akan teratur. Saudara harus mengalami Tuhan seperti itu, walaupun masalah banyak gitu saudara, tetapi saudara harus senang mencintai Taurat Tuhan, dan itu akan menimbulkan iman yang mengalahkan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah dibahas di pembukaan bahwa orang yang dikatakan sebagai bait Allah, harusnya di dalam kehidupannya ada roh Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, hidup kita harus dipimpin oleh roh Tuhan, bukan dipimpin oleh roh manusia atau roh dunia ini. Ya, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17, kita akan baca terlebih dahulu Galatia 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus biasanya sadar, oh saya harus taat nih, saya nggak boleh melakukan ini, itu atas dasar kesadaran sendiri. Saya ingin terus ikut benar-benar mengikuti perintahnya Tuhan, tapi seringkali yang kita lakukan yang bukan kita kehendaki dikatakan, karena kita masih hidup di dalam daging. Tetapi itu hanya bisa dilawan dengan dikatakan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Contohnya saudara ya,
kita manusia nggak terlepas dari makan. Kita biasanya suka makan ya. Itu yang pertama, yang penting perut dulu diisi ya. Punya makanan kesukaan gitu. Tetapi kalau seseorang misalnya sudah didiagnosa ada satu penyakit, nggak yang parah lah. Biasanya kan suka ada pantangan ya. Kalau misalnya ya asam urat dikatakan ya, diingatkan nggak boleh makan ini gitu ya. Oh, punya iman nih, ada Roh Kudus di dalam iman saya dalam nama Yesus, dimakan aja gitu yang akan sembuh gitu ya. Jadi saudara, itu perlunya hikmat dari Tuhan, bukan roh kita yang berbicara. Ah, nggak apa-apa gitu. Kelihatannya kan rohani ya, dalam nama Yesus gitu. Tetapi hidup yang dipimpin roh Tuhan nggak seperti itu. Tetapi dikatakan kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, itu merupakan kebaikan buat kita semua ya. Jadi kadang-kadang kalau kita dikasih firman Tuhan suka rada ngeyel ya, Tuhan nanti aja gitu. Tetapi kita harus nurut ya. Ingat bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, saudara. Itu selalu ya. Jadi biar kita mau taat ya untuk hidup dipimpin roh. Ukurannya apa kalau hidup kita dipimpin roh? Nanti dikatakan ketika hidup kita dipimpin roh, ini nggak sekaligus seperti membalikan tangan, akan menghasilkan buah roh, saudara. Itu hidup yang dipimpin roh pasti akan menghasilkan buah roh. Buah roh apa aja? Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Ada 9 buah roh. Saya tidak membahas buah roh, tetapi saudara, ketika saudara membaca ini, sudahkah saudara memiliki karakter-karakter seperti buah roh ini? Kalau belum, berarti saudara harus lebih lagi hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Termasuk saya ya saudara. Udah setia belum? Udah dikatakan di sini tadi punya kasih, damai sejahtera, sukacita dan sebagainya, kesabaran. Oh, saya belum sabar Tuhan. Nah, harus lebih lagi. Jadi jangan udah deh menyerah gitu. Tidak seperti itu. Tapi kita minta terus Tuhan memberikan pimpinannya. Biarlah kita meminta hikmat kepada Tuhan, sama seperti doa Salomo. Dia nggak meminta kekayaan, saudara, tapi dikasih bonus akhirnya kan gitu. Tapi yang dia minta apa? Hikmat Tuhan. Biarlah kita minta hikmat Tuhan supaya kita mengerti akan pimpinan Roh Kudus yang maunya Tuhan apa gitu. Bukan mauku Tuhan, mauku ini Tuhan pimpin ya. Seringkali kita seperti itu. Tetapi harusnya dibalik. Maumu Tuhan, saya nurut gitu ya. Tetapi itu kadang-kadang susah gitu. Di dalam 1 Korintus ayat 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Kita tahu ya apa yang ada di keinginan kita, yang ada di dalam kehidupan kita orang lain, atau hanya kita sendiri. Tetapi dikatakan demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi apa nih karunia Tuhan buat kita semua? Ya, kita harus mau dipimpin oleh roh Tuhan, saudara. Di dalam Yehezkiel 47 ayat 12 dikatakan demikian. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Lihat saudara, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan kita akan bertumbuh dan berbuah. Itu merupakan keuntungan buat diri kita sendiri, bukan? Kalau kita dikasih mujizat, dikasih berkat-berkat secara jasmani, itu bonus dari Tuhan, saudara. Tetapi yang jelas, hidup kita di dalam dunia ini tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Saudara dijamin, bahkan makanan saudara sendiri Tuhan jamin, saudara. Enggak minta misalnya gini, Tuhan, kok aku berdoa aku mau makan apa ya, misalnya yang mahal-mahal gitu. Enggak seperti itu ya, saudara. Tetapi kebutuhan jasmani saudara, sandang makan pangan cukup. Itu dulu gitu ya saudara. Tetapi yang terlebih dikatakan
kita harus punya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Nanti saya akan ceritakan satu kesaksian kisah nyata ya, di mana Tuhan hadir di dalam setiap orang-orang yang percaya dan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dikatakan tadi Yesaya 47 ayat 12 dikatakan kehidupannya berbuah dan itu bermanfaat, berdampak buat banyak orang. Sampai daunnya bisa jadi obat, buahnya bisa dikonsumsi, berarti kehidupan kita akan dilihat banyak orang. Pohon yang tidak berbuah atau yang tidak ada buahnya, terus yang kering yang layu itu tidak akan menarik perhatian, saudara. Tentu orang nggak akan mencari yang seperti itu. Tetapi kalau pohon yang subur, yang rindang aja gitu, orang pasti pengen mendekatinya. Aduh, pengen nyium hunting di bawah pohon, apalagi ada buahnya, dipetik pengen dimakan. Apalagi pohon itu bermanfaat, ternyata daunnya bisa jadi obat, seperti itu ya. Tetapi kalau yang kering, yang layu, tidak berbuah, itu tidak akan menjadi berkat ya saudaranya. Biarlah di dalam kita hidup orang-orang yang percaya, kita harus membawa dampak yang baik. Jadi bukan hanya menjadi penghuni gereja, saudara, baik para pelayan Tuhan, jemaat, tetapi kita yang penting adalah percaya kepada Tuhan Yesus, menghidupi firman Tuhan itu dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara akan selalu punya tekad yang kuat untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah, tidak digoyangkan oleh apapun. Pokoknya saya mau hidup sesuai dengan kebenaran firman, tetap taat dan jadi berkat. Bukan hanya sekedar hidup di dalam dunia ini. Yang penting saya udah lahir di dalam dunia ini, hidup ya nanti juga mati gitu ya, nggak seperti itu. Tetapi saudara harus menjadi berkat di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Amin. Puji Tuhan, nggak hanya anak kecil yang mudah-mudahan aja yang produktif, orang tua juga gitu. Semua bisa menjadi berkat ya. Allah menempatkan manusia pertama di Eden dengan harapan mereka hidup sesuai dengan rencana Allah, tetapi kan gagal gitu ya. Dan saat ini Allah memberikan kesempatan kedua bagi kita semua yang sudah percaya kepada Kristus untuk kita hidup menjadi berkat, bisa hidup diberkati dan merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. Ya, jangan sampai kita kehilangan Eden juga di dalam dunia ini, tetapi kita merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. Berada di bawah hukum berkat Tuhan, bukan di bawah kutuk, saudara ya. Karena begitu terusir dari Taman Eden, mereka hidup di bawah kutuk, saudara. Tetapi biarlah kita hidup di bawah berkatnya Tuhan, karena ada kehadirannya Tuhan. Saudara, saya mau membaca sebetulnya kesaksian, artikel kesaksian. Singkatnya begini, ada seorang wanita, saudara. Wanita ini mempunyai anak yang sakit kanker. Dikatakan yang bisa artinya mengatasi sakit kanker tersebut ada seorang dokter spesialis kanker. Tetapi dokter tersebut tidak ada di kota itu, melainkan jauh di kota mana entah gitu ya. Dan tapi karena keberadaan wanita ini juga dari keluarga sederhana, dia nggak mungkin kan misalnya kalau yang punya uang kan aku ke sana aja deh, ke luar negeri gitu ya, untuk mengobati anakku. Tetapi dia tidak bisa apa-apa. Yang dia lakukan apa, saudara? Dia berdoa, tiap hari berdoa sampai akhirnya suatu hari mujizat Tuhan terjadi. Dengan cara Tuhan yang ajaib, dokter spesialis itu bisa datang ke rumah itu. Kalau diceritain panjang, tapi nanti kalau yang mau tahu kisahnya saya share kisahnya ya. Luar biasa, saudara, saya sampai baca itu luar biasa ya Tuhan. Tuhan tuh punya cara yang kadang tidak bisa kita pikirkan. Wanita ini mengalami kesulitan, tetapi dia tidak menyerah, saudara. Dia tidak menjadi putus asa, tetapi dia berdoa. Bahkan ketika dokter itu mampir ke rumahnya, dia nggak tahu itu dokter spesialis yang bisa mengobati anaknya. Karena sesuatu hal dokter itu bisa mampir. Bahkan wanita ini dengan ramah ngajakin dokter itu masuk gitu, menyediakan secangkir teh gitu ya. Terus wanita ini malah mengajak dokter itu berdoa. Dokter ini saya percayanya kalau kerja baru menghasilkan. Dokter ini bilang gitu. Dia nggak sadar bahwa itu dokter yang dituju. Dokter ini juga nggak tahu gitu, sampai akhirnya singkat cerita dokter ini akhirnya ketika melihat wanita itu berdoa di samping tempat tidur gitu, akhirnya bertanya kan dokter ini, ternyata anaknya sakit kanker dan bisa ditangani.
ketika wanita ini berkata menceritakan apa yang menjadi harapannya, dokter ini sampai menangis, saudara. Dikatakan Tuhan itu tadi ya, pujian dari Allah itu besar, gitu. Sehingga dikatakan wanita ini juga mendapatkan berkatnya, ya, dikatakan mujizat Tuhan. Dokter ini juga mendapatkan satu berkat yang lain, bahwa di dalam dunia ini bukan karir gitu, harta ya yang menentukan, tetapi ada Allah yang besar, dikatakan. Dan akhirnya anak ini bisa ditangani. Ya, saya percaya wanita ini benar-benar mengundang kehadiran Allah. Lihat saudara, bahwa kehadiran Allah bisa mengubahkan situasi apapun. Saudara mungkin saat ini mengalami kesulitan, saudara mau minta bantuan orang juga mungkin susah, saudara. Tetapi kita punya Allah yang besar. Allah hadir, dikatakan. Jangan abaikan kehadiran Tuhan, tetapi biarkanlah Dia membantu saudara-saudara semua. Ya, Tuhan mengulurkan tangan untuk membantu kita. Tapi kalau kita tidak menerima atau meresponi bantuannya Tuhan, itu merupakan kerugian buat diri kita sendiri. Penutup saya akan bacakan di dalam Yehezkiel 48 ayat 35b. Yehezkiel 48 ayat 35b berbunyi demikian. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Saudara, penglihatan ini, saudara, ini kan penglihatan yang ditunjukkan Allah kepada Yehezkiel, ya. Diceritakan, menarik saudara, saya selalu nggak bosan membaca. Saya dulu pernah khotbahkan di komunitas, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang lain, ya. Ada rencana Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara, agar di tengah masa-masa seperti ini, sekarang masa-masa sulit, praktek iman dibutuhkan, saudara. Nggak hanya sekedar ucapan, tapi memang praktek imannya, ya saya percaya kepada Tuhan. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Ketika saudara membutuhkan pertolongan, terus dibantu, senang kan saudara? Tuhan tuh luar biasa, saudara. Lebih dari bantuan manusia, saudara. Buktinya tadi, kesaksian tadi, itu kisah nyata, saudara. Apa yang saudara harapkan ketika saudara berdoa itu kan mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Hidup dipimpin Roh Tuhan. Apa sih yang gak Tuhan kasih buat saudara? Tentunya sesuatu yang baik ya saudara. Yang penting tadi dikatakan hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Kita gak ngeyel, tetapi walaupun kita harus jatuh bangun gitu ya, aduh membentuk karakter tuh susah, saya karakternya seperti ini, kayak tadi gak sabaran, tetapi kita harus fokusnya seperti itu, bukan fokusnya nggak, aku yang penting dapat banyak duit, aku yang penting sehat nih gitu ya. Tetapi itu bonus sebetulnya dari Tuhan. Yang harus kita capai atau raih benar-benar adalah karakter, buah roh, saudara. Tadi dikatakan bagaimana saya harus setia, bagaimana saya harus sabar, itu luar biasa. Bagaimana saya harus menguasai diri. Saya pun di dalam kehidupan, dalam rumah tangga, banyak hal-hal. Terus yang saya perhatikan sebetulnya begini, kuncinya emang penguasaan diri, saudara. Dan saya sedang belajar, ya. Kalau saya hidup sendiri sih mungkin saya mengatur diri sendiri, sama Tuhan. Tetapi saya punya keluarga, punya anak-anak, punya suami, punya orang tua juga, gitu. Kadang-kadang kan ada masalah apa, suka ikut kepikirannya, gitu ya. Tetapi, aduh, Tuhan tolong saya supaya supaya saya tidak melanggar firman Tuhan. Kadang-kadang kan kita kalau lagi ada yang masanya down gitu, tetapi itu nggak boleh membuat kita jadi putus asa, akhirnya terusir dari Eden dikatakannya. Nggak mau lagi berusaha, tapi kita harus menjadi orang-orang yang tadi dikatakan punya iman yang mengalahkan dunia, ya. Kota tadi dikatakan Tuhan hadir di situ, saudara. Ketika akhirnya aliran itu menjadi sungai dan dikatakan banyak pohon-pohon yang berbuah dan berguna buat orang lain, menghasilkan obat, ikan-ikannya tadi juga bisa ditangkap oleh nelayan. Luar biasa, kota itu menjadi subur. Karena apa? Tuhan hadir di situ, saudara. Saudara mau kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara? Biarlah saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, ya. Jangan disimpangin gitu. Seperti sungai tadi kan tetap fokus sama Tuhan, ya, ke arah kehadirannya Tuhan. Halangan-halangan yang ada yang membuat sungai itu berbelok gitu, saudara, pokoknya fokus sama Tuhan, ya. Biar kita bisa menikmati Eden di muka bumi ini juga.
kelak pada saat kita juga akan mengalami Yerusalem baru, itu tertulis dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Itu adalah gambaran surga Yerusalem baru. Seperti itu juga demikian. Nggak hanya dinikmati, oh nanti saya yang penting percaya sama Tuhan masuk surga, tetapi keadaan seperti ini juga Tuhan janjikan ketika hidup di dalam dunia. Ya, kita nggak terpengaruh dengan situasi yang lain. Kota ini juga ketika itu ada bait Allah itu memancarkan terus aliran sungai, Tuhan hadir di situ, itu menjadi berkat. Itu aja saudara kuncinya. Biarlah kehidupan saudara tetap menjadi berkat. Amin. Saya undang para pelayan Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan itu akan boleh mengubahkan situasi terburuk sekalipun di dalam kehidupan ini. Percaya bahwa Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berdoa, membaca firman, Allah hadir di situ. Oleh sebab itu, biarlah kita mau terus intim dengan Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya di hari seperti ini saja, yang kita harus masih juga sebagian harus online gitu saudara. Tetapi bagaimana saya harus menghasilkan buah yang berdampak untuk sekeliling saya, untuk keluarga saya, untuk mungkin anak-anak saya, orang tua saya. Saudara, tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmah sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang punya karakter, yang berbuah roh dan menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian. Dalam kudus hadiratmu, ambil tata kasih karuniamu Bapa.
tidak mau menyerah Tuhan, tetapi kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami percaya ketika Allah hadir, kuasa Allah itu tidak terbatas. Engkau yang menjangkau, Engkau yang akan membuka setiap jalan-jalan yang tertutup. Bahkan Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan Yesus, Tuhan akan sediakan buat kami semua. Permasalahan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, biar itu tidak menggoyahkan iman kami. Tetapi yang utama, biar kami boleh mengarah terus kepada Tuhan dan menghasilkan buah roh, karakter-karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa berdampak Tuhan Yesus. Kami sendiri boleh terus bertumbuh, nggak hanya dipenuhi Roh Kudus hanya setelapak kaki saja, selutut, sepinggang, tetapi kami boleh tenggelam di dalam aliran Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus merasakan kenikmatan bersama dengan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bonus-bonus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur biarlah di dalam kehidupan kami ini, hidup kami boleh senantiasa berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga untuk orang lain, kami boleh kehidupan kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menikmati kerinduan kami bersama Tuhan setiap hari. Bukan hanya di ibadah-ibadah seperti ini, tetapi dalam persekutuan kami pribadi. Dalam tiap-tiap kami beraktivitas juga kami boleh merasakan terus mengecap kebaikan Tuhan, bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit diri. Kami yakin Tuhan, ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, maka penyertaan Tuhan akan nyata. Ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau mengubah segala sesuatu, dan Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Dan ada satu gerakan ilahi yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ketika kami mempraktikkan firman Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya sepenuh kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kami nyata hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Semua sama-sama katakan Amin. Kami para pelayan Tuhan mengucapkan Happy Sunday. Jesus bless you. Yes, puji nama Tuhan, kita mau kasih korban persembahan, siapkan korban persembahan, dan kita mau nyatakan kasih Tuhan yang luar biasa, kasihnya yang begitu besar. Yes, kasih tepuk tangan.